أنا لم آتي إلى هذا الحفل إلا لأرى يوزرسيف. أردت أن أعرف من هو هذا الذي شغف سيدته زليخة حباً. سيدات مصر وسليلات أشرافها، اليوم وفي هذا الحفل ستحكم بيني وبينكن شفرة السكين القاطعة. يوزرسيف، ادخل علينا. لم أرى أجمل منه في حياتي. Dalam Islam, keindahan fisik adalah anugerah yang memancarkan kebesaran Sang Pencipta. Ia bukan sekadar pesona lahiriah, tetapi juga jalan menuju perenungan spiritual. Sebagaimana lukisan indah menggambarkan kecakapan senimannya, demikian pula wajah dan fisik manusia menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam tradisi Islam, keindahan para nabi menjadi perwujudan harmoni antara pesona fisik dan kesempurnaan akhlak. Di antara para nabi, dua figur yang sering dikisahkan dalam keindahannya adalah Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad. Namun, siapakah yang lebih tampan di antara keduanya? Pertanyaan inilah yang akan menjadi bahasan dalam kajian ini. Untuk menceritakan tentang ketampanan Nabi Yusuf, ada beberapa riwayat yang sangat terkenal. Allah menyebutnya dalam Al-Quran sebagai sosok yang dianugerahi separuh dari keindahan dunia. Salah satu riwayat dari Abu Hurairah menyebutkan, ketika Nabi Yusuf diciptakan, Allah menganugerahinya separuh dari seluruh keindahan. Hadis riwayat Muslim. Keindahan Nabi Yusuf tidak hanya digambarkan melalui ayat Al-Quran, tetapi juga dalam kisah yang sangat emosional. Ketika para wanita di istana istri Al-Aziz melihat Nabi Yusuf, mereka begitu terpesona hingga tak sadar melukai jari-jari mereka. Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Quran Surah Yusuf ayat 31. Pesona fisik Nabi Yusuf menjadi ujian baginya. Ketampanannya membuat istri Al-Aziz tergoda hingga merencanakan tipu daya. Namun Yusuf tetap teguh, memilih penjara daripada melanggar perintah Allah. Kisah ini menunjukkan bahwa keindahan sejati bukan hanya pada rupa, tetapi pada kemampuan menjaga iman dalam situasi sulit. Sementara itu, Nabi Muhammad juga dikenal memiliki keindahan fisik yang luar biasa. Diriwayatkan bahwa para sahabat sering menggambarkan Rasulullah dengan penuh kekaguman. Al-Barra bin Azib berkata, "Rasulullah adalah orang yang paling tampan wajahnya dan paling indah akhlaknya. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada beliau." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Jabir bin Samurah berkata, "Aku melihat Rasulullah pada malam bulan purnama. Aku memandang wajahnya, lalu aku memandang bulan. Demi Allah, wajah Rasulullah lebih indah daripada bulan." Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat lain, Ummu Ma'bad, seorang wanita yang melihat Rasulullah ketika dalam perjalanan hijrah, menggambarkan beliau dengan kata-kata yang penuh kekaguman. "Aku melihat seorang pria yang rupawan, wajahnya bercahaya, akhlaknya mulia. Beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tubuhnya sempurna. Matanya lebar dan hitam, bulu matanya lentik, suaranya lembut, dan pembawanya mempesona. Saat diam ia penuh wibawa, dan saat berbicara ia memikat hati." Termaktub dalam Sirah Ibnu Hisham. Lantas dari beberapa riwayat ini, timbullah pertanyaan yang mesti kita diskusikan. Siapakah lebih ganteng di antara Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf? Sebagaimana yang telah kita ketahui, kegantengan Nabi Yusuf dapat memikat dan menjadikan wanita lupa diri, sehingga para wanita memotong tangannya tanpa sadar. Namun tidaklah kita temukan fitnah serupa tertimpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bisakah kita sebut bahwa Nabi Yusuf itu lebih ganteng daripada Nabi Muhammad? Ataupun sebaliknya, atau adakah penjelasan lain terkait hal yang demikian? Sebelum kita masuk dalam pembahasannya, jangan lupa shalawat kepada Rasulullah. Subscribe dan like video ini agar menambah wawasan Anda dalam keislaman. Nabi Yusuf alaihissalam adalah sebuah keajaiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke muka bumi. Parasnya ibarat rembulan yang memancarkan cahaya di tengah gelap malam. Ia bukan sekadar manusia biasa.
Keindahannya adalah kilauan anugerah ilahi yang membangkitkan rasa kagum di hati siapapun yang menatapnya. Wajahnya seolah-olah telah dilukis oleh tangan kasih sayang Sang Pencipta, bukan hanya memikat mata, tetapi juga menusuk hati, meninggalkan kesan yang sulit dilupakan. Namun kegantengannya bukan sekadar penampilan fisik. Ia memancarkan akhlak yang anggun, kesucian hati, dan kebijaksanaan yang mendalam, menjadikannya permata di tengah umat manusia. Sejak kecil, Nabi Yusuf sudah memancarkan pesona yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Wajahnya bersinar bagai mutiara di tengah lautan, bersih bercahaya dan penuh keteduhan. Nabi Yakub, seorang nabi yang memiliki pandangan tajam terhadap hal-hal gaib, merasakan bahwa Yusuf bukanlah anak biasa. Setiap kali ia memandang wajah Yusuf, ia merasa seolah-olah melihat cermin keindahan surgawi, wajah yang membawa kedamaian, harapan dan kebahagiaan. Hati Nabi Yakub begitu terpaut pada Yusuf, bukan hanya karena keindahan wajahnya, tetapi karena kelembutan hatinya, ketaatan yang tulus dan kepribadian yang mengagumkan. Bagi Yakub, Yusuf adalah anak yang membawa sinar cinta Allah ke dalam keluarganya. Cinta ini begitu mendalam sehingga saudara-saudaranya merasa iri. Mereka melihat Yusuf sebagai pusat perhatian, sebagai bintang yang paling terang di antara mereka, sehingga hati mereka dipenuhi kecemburuan. Namun kecintaan ini bukanlah tanpa alasan. Wajah Yusuf adalah wajah yang tidak pernah dusta, wajah yang memancarkan kejujuran, wajah yang memberi ketenangan, dan wajah yang pada akhirnya menjadi saksi dari perjalanan luar biasa seorang nabi. Ketika saudara-saudaranya membuang Yusuf ke dalam sumur, mereka mengira telah menghapus cahaya yang membuat hati ayah mereka begitu terpaut. Namun cahaya Yusuf tidak pernah padam. Di dasar sumur yang gelap, wajah Yusuf tetap bersinar seperti bintang yang bersinar di kegelapan malam. Saat para musafir menurunkan timba ke dalam sumur untuk mengambil air, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan mengangkat sebuah keajaiban. Ketika Yusuf keluar dari sumur, mereka terdiam. Matanya yang bercahaya seperti lautan tenang, wajahnya seindah rembulan purnama, dan kulitnya bercahaya seperti sutra yang dibasuh sinar matahari. Para musafir itu tertegun. Mereka tidak hanya melihat seorang anak kecil, tetapi keindahan yang melampaui batas manusia biasa. Mereka berkata dalam hati, anak ini bukan manusia biasa. Ia adalah keajaiban yang tersembunyi, mutiara yang ditemukan di dasar sumur. Karena itulah, mereka membawa Yusuf dengan penuh rasa kagum dan membawanya ke Mesir, berharap bahwa kecantikannya akan menjadi harta yang sangat berharga. Setibanya di Mesir, Yusuf dijual sebagai budak, tetapi takdir Allah tidak pernah salah. Yusuf dibeli oleh Al-Aziz, seorang pejabat tinggi Mesir. Dari awal, Al-Aziz dan istrinya Zulaikha sudah melihat keistimewaan Yusuf. Namun, Zulaikha yang awalnya mengagumi, akhirnya terjerat oleh keindahan Yusuf yang terlalu memesona. Ketampanan Yusuf bukanlah keindahan yang biasa. Ia memancarkan daya tarik yang memaksa hati untuk tunduk, bahkan kepada mereka yang mencoba melawan pesonanya. Wajahnya seperti permadani surga yang dipenuhi warna keindahan, matanya yang teduh seperti langit senja, senyumnya seperti kilauan fajar, dan tutur katanya seperti embun yang menyejukkan hati. Zulaikha tidak mampu menahan perasaan yang membara di hatinya. Dalam surah Yusuf ayat 23, Allah menggambarkan peristiwa ini, yang artinya, dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya mencoba menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Lalu wanita itu menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." Namun Yusuf tidak tergoda. Ia adalah simbol keteguhan iman. Meski kecantikan wanita menjadi ujian besar, ia tetap mampu bertahan. Bahkan, ketika Zulaikha memaksa, Yusuf lebih memilih penjara daripada harus menyerah kepada godaan. Ia berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku." Surah Yusuf ayat 33. Ketika desas-desus tentang cinta Zulaikha kepada Yusuf tersebar di kalangan wanita Mesir, mereka meremehkannya. Mereka berpikir, bagaimana mungkin seorang wanita terhormat seperti Zulaikha bisa kehilangan akal karena seorang pemuda biasa? Untuk membuktikan bahwa Yusuf bukanlah manusia biasa, Zulaikha mengundang mereka ke sebuah jamuan. Ia memberikan mereka buah-buahan dan pisau. Kemudian memanggil Yusuf untuk masuk ke hadapan mereka. Dalam surah Yusuf ayat 31, Allah berfirman, ketika wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai tangannya seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia."
Betapa tampannya Yusuf hingga wanita-wanita itu tidak sadar telah melukai tangan mereka sendiri. Mereka terpana, terhenti, seolah-olah waktu berhenti ketika wajah Yusuf hadir di hadapan mereka. Mereka melihatnya sebagai makhluk yang tidak berasal dari dunia ini, seorang malaikat yang turun dengan keindahan yang melampaui akal manusia. Ketika Yusuf keluar dari penjara atas izin Allah setelah berhasil menafsirkan mimpi Raja Mesir, ketampanannya kembali menjadi pusat perhatian. Raja melihat Yusuf bukan hanya sebagai seorang yang bijaksana, tetapi juga sebagai sosok yang memancarkan aura ketenangan dan keagungan. Wajahnya yang bercahaya dan tutur katanya yang lembut membuat Raja percaya bahwa Yusuf adalah orang yang paling tepat untuk memimpin perekonomian negeri. Dalam waktu singkat, Yusuf menjadi bendahara Mesir dan rakyat mencintainya. Bagi mereka, Yusuf adalah simbol harapan. Wajahnya yang bercahaya membawa kedamaian, dan kepemimpinannya yang bijaksana membawa kesejahteraan. Ketampanannya yang memikat hati banyak orang, kini menjadi alasan untuk mencintai dan menghormatinya. Kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam adalah cerminan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Wajahnya memikat hati ayahnya, para musafir, wanita Mesir, raja, hingga rakyatnya. Namun, keindahan sejati Yusuf tidak hanya terletak pada parasnya, tetapi juga pada keteguhan imannya, kebijaksanaannya, dan akhlaknya yang mulia. Kisah Nabi Yusuf mengajarkan bahwa kecantikan sejati bukan sekadar penampilan, tetapi tentang bagaimana seseorang memancarkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Nabi Yusuf, dengan parasnya yang menawan, telah menjadi bukti bahwa keindahan yang sejati adalah keindahan yang membawa cinta kepada Sang Pencipta. Ketika kita membayangkan keindahan yang sejati, apakah itu keindahan matahari yang terbit di ufuk timur, bunga yang merekah di musim semi, atau samudera yang berkilauan di bawah cahaya bulan? Tidak. Semua itu belum sebanding dengan keindahan sosok yang menjadi penutup para nabi, Muhammad. Keindahan beliau bukan hanya terletak pada akhlaknya yang mulia, tetapi juga pada fisiknya yang sempurna. Suatu keindahan yang membuat setiap mata yang memandang terpana, setiap hati yang mendengar kisahnya rindu, dan setiap jiwa yang mendekatinya merasa damai. Kitab Syama'il Muhammadiyah. Karya Imam At-Tirmidzi mengabadikan deskripsi fisik Rasulullah dengan sangat rinci. Melalui kesaksian para sahabat yang pernah melihat beliau secara langsung, kata-kata mereka penuh cinta dan kekaguman, seolah-olah mereka ingin menahan waktu agar bisa terus memandangi wajah yang paling indah di muka bumi ini. Rasulullah memiliki wajah yang bercahaya, tidak seperti cahaya biasa yang memancar dari minyak atau lilin, tetapi seperti rembulan purnama di malam yang gelap. Para sahabat seringkali membandingkan wajah beliau dengan bulan yang bersinar karena kilaunya begitu lembut, terang, dan menyejukkan hati. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat Rasulullah pada suatu malam yang terang dengan sinar bulan purnama. Aku menatap beliau dan menatap bulan. Demi Allah, bagiku wajah Rasulullah lebih indah daripada bulan. Wajah beliau tidak terlalu bulat dan tidak terlalu lonjong, melainkan perpaduan sempurna di antara keduanya. Wajah itu berseri bagaikan pualam yang bercahaya, bagaikan matahari yang terbit di pagi hari, memancarkan ketenangan bagi siapapun yang menatapnya." Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga berkata, "Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah." Seolah-olah matahari beredar di wajahnya. Bukan hanya keindahan fisik yang terpancar dari wajah beliau, tetapi juga kelembutan, kasih sayang, dan keteguhan hati. Tatkala beliau diam, wajahnya penuh wibawa. Tatkala beliau tersenyum, sinarnya menyejukkan hati. Mata Rasulullah adalah mata yang paling sempurna di antara manusia. Mata beliau besar, indah, bercelak alami, dengan warna hitam pekat dan putih yang sangat bersih. Mata itu dihiasi bulu mata panjang dan lentik, menjadikannya semakin menawan. Tatapannya tajam namun lembut, menembus ke dalam hati orang-orang yang menatapnya. Mata itu adalah mata yang menatap dengan kasih kepada orang-orang yang mencintainya. Tetapi mata itu juga bisa menatap dengan tajam kepada orang-orang yang bermaksiat dan berbuat zalim. Mata itu menangis di malam hari saat berdoa, menangis saat melihat penderitaan umatnya, dan menangis ketika turun wahyu yang mengingatkan tentang siksa akhirat. Seorang sahabat berkata, "Mata Rasulullah seperti memiliki garis hitam alami, seolah-olah beliau mengenakan celak meskipun tidak memakai celak." Mata itu selalu penuh perhatian kepada para sahabatnya. Ketika seseorang berbicara kepada beliau, beliau tidak pernah sekadar menoleh, tetapi benar-benar memalingkan seluruh tubuhnya untuk mendengarkan,
dengan penuh perhatian, tanda kesungguhan dan penghargaan kepada siapapun yang berbicara dengannya. Alis Rasulullah tebal, melengkung sempurna, dengan sedikit jarak di antara keduanya. Para sahabat menggambarkan bahwa ketika beliau sedang marah atau serius, garis di antara alisnya terlihat jelas, menambah wibawa pada wajahnya. Tetapi ketika beliau tersenyum, wajahnya bagaikan cahaya yang menyinari dunia. Hidung Rasulullah memiliki bentuk yang sempurna, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tetapi pas dengan wajahnya yang indah. Dari kejauhan, hidung itu tampak melengkung dengan sedikit kilauan cahaya yang semakin menambah pesona wajah beliau. Mulut Rasulullah proporsional dengan giginya yang putih bersih dan berkilauan. Bibirnya selalu bergerak dengan kata-kata kebaikan, doa, dan nasihat. Ketika beliau berbicara, setiap kata yang keluar begitu jelas dan penuh makna, sehingga siapapun yang mendengar akan memahami dengan baik. Gigi beliau tersusun rapi, bersih, dan putih berkilauan. Ketika beliau tersenyum, gigi beliau tampak bercahaya seperti kilauan mutiara. Dan ketika beliau tertawa, hanya sekadar senyum yang terlihat, tidak pernah berlebihan, tetap menjaga kehormatan dan kewibawaannya sebagai seorang nabi. Rasulullah memiliki janggut yang lebat dan hitam. Ketika beliau berbicara atau berdoa, janggutnya bergerak dengan lembut, menambah keanggunan pada dirinya. Para sahabat seringkali melihat janggutnya basah oleh air mata saat beliau berdoa dengan penuh khusyuk kepada Allah. Rambut Rasulullah tidak terlalu lurus dan tidak terlalu keriting, melainkan bergelombang indah. Panjangnya bervariasi, terkadang hingga telinga, terkadang hingga pundak, tergantung bagaimana beliau menatanya. Ketika rambutnya tertiup angin, para sahabat melihat kilauan cahaya di antara helaian rambut itu. Rambut beliau selalu bersih dan wangi, meskipun beliau hidup dalam kondisi yang sederhana. Tidak pernah ada bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Bahkan, keringat Rasulullah memiliki aroma yang lebih harum daripada kasturi. Anas bin Malik berkata, "Aku tidak pernah mencium wewangian yang lebih harum dari keringat Rasulullah." Rasulullah memiliki tubuh yang sempurna, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Tubuh beliau tegap, berisi dan kuat. Bahunya bidang, dadanya lebar, tulang-tulangnya kokoh. Ketika beliau berjalan, langkahnya penuh wibawa, seolah-olah beliau sedang turun dari tempat yang tinggi. Tidak pernah beliau berjalan dengan angkuh atau tergesa-gesa, tetapi selalu dalam ketenangan dan kebijaksanaan. Ketika beliau berbicara, suaranya dalam dan berwibawa, tetapi penuh kelembutan. Setiap kata yang beliau ucapkan mudah dipahami dan penuh makna. Keindahan Rasulullah bukan hanya pada parasnya, tetapi pada keseluruhan dirinya. Cahaya wajahnya bukan sekadar cahaya fisik, tetapi cahaya keimanan yang bersinar dari dalam. Setiap bagian tubuhnya adalah kesempurnaan yang diciptakan Allah untuk menjadi teladan bagi manusia. Jika hanya mendengar uraian ini saja sudah membuat hati rindu, bagaimana dengan mereka yang pernah melihatnya langsung? Tidak heran para sahabat jatuh cinta kepada Rasulullah dan rela mengorbankan segalanya demi beliau. Rasulullah adalah keindahan yang Allah turunkan ke dunia. Keindahan yang tidak akan pudar oleh waktu, dan kerinduan terhadapnya tidak akan pernah berakhir. Dalam Islam, terdapat banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia paling sempurna dalam segala aspek, termasuk ketampanan. Namun, tidak seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang ketampanannya membuat para wanita Mesir terfitnah hingga melukai tangan mereka sendiri. Nabi Muhammad memiliki wibawa dan kehormatan yang begitu tinggi sehingga ketampanannya tidak menimbulkan fitnah di kalangan wanita secara umum. Para ulama seperti Imam Al-Qadhi Iyad dalam Asy-Syifa menyebutkan bahwa ketampanan Rasulullah bukan hanya soal wajah, tetapi juga cahaya kewibawaan dan akhlaknya yang luar biasa. Ketika seseorang melihat Nabi Muhammad, mereka tidak hanya terpesona oleh ketampanannya, tetapi juga merasa segan dan hormat karena pancaran kewibawaannya yang agung. Pendapat ini didukung oleh Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, yang menjelaskan bahwa wajah Rasulullah memiliki cahaya yang membuat orang merasa damai dan tunduk kepadanya, bukan terfitnah seperti dalam kasus Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam sebuah riwayat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Barang siapa yang melihat Nabi Muhammad secara tiba-tiba, maka ia akan merasa segan. Namun barang siapa yang telah lama bergaul dengannya, maka ia akan mencintainya." Riwayat ini menunjukkan bahwa wibawa Nabi Muhammad begitu besar, sehingga orang-orang yang melihatnya pertama kali tidak hanya terpesona, tetapi juga langsung merasa segan dan hormat. Berbeda dengan Nabi Yusuf alaihissalam, yang ketika dilihat oleh para wanita Mesir, mereka langsung terpesona dan kehilangan kendali.
Beberapa ulama juga berpendapat bahwa meskipun Nabi Muhammad adalah manusia yang paling tampan, Allah menutupi ketampanannya dari mata orang-orang awam agar tidak menimbulkan fitnah. Salah satu orang yang dikaruniai kesempatan untuk melihat ketampanan Rasulullah dalam bentuk yang paling sempurna adalah istrinya, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dalam sebuah syair yang dinisbahkan kepada Siti Aisyah, ia pernah berkata, "Jika para wanita Mesir yang melihat Nabi Yusuf alaihissalam itu melihat wajah Rasulullah, maka mereka tidak hanya akan melukai tangan mereka tetapi akan memotong hati mereka." Syair ini menunjukkan bahwa ketampanan Nabi Muhammad jauh lebih agung daripada Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi Allah menjaganya dengan wibawa yang tinggi, sehingga manusia tidak terfitnah seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa Siti Aisyah adalah orang yang paling banyak melihat dan merasakan keindahan wajah Rasulullah dalam bentuk yang paling sempurna, sementara orang lain lebih banyak merasakan kewibawaannya. Nabi Muhammad lebih tampan karena kesempurnaan fisik dan spiritualnya. Berdasarkan hadis dan pendapat ulama, dapat disimpulkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberi setengah ketampanan dunia, tetapi ketampanannya menyebabkan fitnah di kalangan wanita. Sedangkan Nabi Muhammad lebih tampan dari Nabi Yusuf, tetapi wibawanya yang agung menutupi fitnah ketampanan tersebut. Ketampanan Nabi Muhammad hanya ditampakkan sepenuhnya kepada orang-orang tertentu seperti Siti Aisyah, yang mengungkapkan bahwa jika para wanita Mesir melihatnya, mereka akan kehilangan kendali lebih dari saat mereka melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad bukan hanya lebih tampan secara fisik, tetapi juga memiliki wibawa yang membuat orang tunduk, bukan terfitnah. Allah menjaga kesempurnaan ini agar beliau tetap dihormati dan tidak menimbulkan ujian bagi umatnya.